Karena ini begitu Sancho muncul pasti ribut terus orang. Bingung ya. Saya ini kadang-kadang bingung di rumah itu. Salah saya itu apa? Saya tidak pernah menghujat orang dengan muncul nama Pak Gubernur, dengan muncul namanya Bang Agustian. Ini kalau saya anggap saatnya lah sekarang kalau memang ingin bertanding gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kalteng Pos di ruang redaksi. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya, 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 jaya. Baik, hari ini di ruang redaksi Kalteng Pos kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Di sini ada Pak Christian Sancho. Beliau pegiat olahraga yang juga saat ini sebagai PLT Ketua Umum KONI Kalteng, Pak Sancho ya. Di sini beliau didampingi juga oleh salah satu pengurus, Pak Andi Noti. Beliau merupakan bidang hukum dan organisasi KONI Kalteng. Terima kasih Pak Sancho, Pak Andi Noti. Nah, hadir juga bersama kita di sini ada seorang pemerhati olahraga di Kalimantan Tengah, Pak Vincentius. Beliau biasanya kita panggil Bang Sensi di media sosial, di luar terkenalnya Pak Sensi, Pak Sensi. Baik, hari ini kita akan membahas ada dua topik Pak Sancho, Pak Andi Noti. Pertama terkait Porprov, dan yang dalam waktu dekat juga akan ada Musorprov Loop KONI. Nah, mengenai Porprov ini tentu Pak Sancho kemarin di pembukaan juga hadir dan mungkin bisa menyaksikan secara ini meskipun tidak hadir langsung di sana ketika beberapa pertandingan atau apa, tapi Pak Sancho pasti kita yakin mengetahui mendapat informasi banyak hal. Nah, yang beredar di luar itu banyak yang menyebutkan multi event 4 tahunan ini terkesan tergesa-gesa Pak pelaksananya. Menurut Pak Sancho gimana Pak untuk multi event Porprov yang di 12 di Sampit kemarin Pak? Pelaksanaan. Banyak yang menyebut di luar, wah Porprov 12 ini tergesa-gesa pelaksanaan. Benar nggak itu Pak? Baik, terima kasih Mas siapa? Husrin. Mas Husrin, ya. Pak ini Bang Sensi dan Bang Noti, terima kasih. Selamat pagi semua kawan-kawan. Salam olahraga. Jaya, 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 jaya. Baik. Jadi begini, dengan apa yang dipertanyakan mengenai Porprov, sebenarnya Porprov itu adalah ajang 3 tahunan penyelenggaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemprov KONI Kalimantan Tengah. Dalam artian hal tersebut sudah disusun sejak Rakerda KONI, dan Rakerda tersebut sudah dilaksanakan, waktu itu saya juga ikut, dilaksanakan di dalam Rakerda itu di tahun 2019. 2019 ya, 2019 yang dilaksanakan di Kobar waktu itu. Pada waktu itu dilakukan pemilihan, ada 2 calon sebagai tuan rumah antara Kobar dan Kotim. Mungkin Felis dengar, tapi berjalan beriring dengan suasana Rakerda tersebut. Di situ kan ada pengambilan suara, dukungan masing-masing ini pengurus dari KONI arahnya kemana. Sehingga pada saat itu ternyata yang terpilih itu Kotim. Kotim. Di saat itu pula Kotim juga ada pemaparan, baik Kobar maupun Kotim ada pemaparan bahwa mereka bersedia melaksanakan Porprov itu dengan jumlah cabur, dengan ketersediaan venue yang ada. Ya, pada saat itu diumumkanlah 28 cabur yang akan diselenggarakan di Kotim. Saya mengikuti dari awal. Kita menyadari setelah 2019 kita stuck. Karena kita akui pada saat itu kita juga dihantam COVID yang besar-besaran, sehingga semua kegiatan baik itu event-event daerah maupun event nasional olahraga kan banyak terpending. Selanjutnya juga dari segi anggaran kan pemerintah banyak terkuras anggarannya. Dari saat itu kita memang sudah maraton mempertanyakan, mempersiapkan beberapa kali rapat, beberapa kali pleno,
Sehingga pada masa transisi pergantian ketua umum saat itu yang dipegang langsung oleh Pak Edi Raya Samsuri, ketua umum yang lama, setelah dari Pak Aris Narang, ya sehingga di SK-kanlah susunan kepengurusan panitia besar. Jadi kita sudah menyusun panitia besar waktu itu, kalau nggak salah itu 2020, 2021, 2021 ya, 2021, antara 2021 itu kita sudah mulai menyusun, mengotak-ngotik, dan kita sudah bercermin kepada pelaksanaan Poprov yang dibarut dulu, yang dibarut BTW. Jadi hal-hal begitulah menjadi tolak ukur kita, pendapat kita bersama, dan saya sampaikan pada situ, saya masih sebagai ketua harian, saya sampaikan ke Bapak Ketua Umum Pak Edi Raya Samsuri bahwa untuk memudahkan semua komunikasi kita dengan pemerintah daerah, maka biarlah kita membuka ruang panitia besar itu langsung Pak Bupati Kotim saja, sehingga dengan demikian pihak pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi bisa berkomunikasi dengan baik menyangkut masalah anggaran, karena ini semua kan tergantung anggaran. Beriring dengan waktu tersebut, SK itu juga lambat, sehingga sampai terakhir pergantian PD ke saya selaku PLT Ketua Umum itu sudah lambat, sudah tegang semua. Koni-koni banyak yang mati SK-nya, banyak yang mau mati SK-nya, sehingga dana di KONI pun di daerah pun terpending. Sehingga saya pada saat itu beberapa kabupaten, contohnya Sukamara, Kapuas, dan Kotim juga, karena Kotim adalah salah satu KONI yang saya lantik. Yang saya SK-kan adalah Kotim, kalau Sukamara adalah SK yang saya perpanjang, begitu juga Kapuas. Pada saat itu kita selalu mengadakan komunikasi, sehingga detik-detik beberapa 6 bulan yang lalu, kurang dari 6 bulan ya, sehingga SK itu turun. Sehingga dalam perjalanan SK itu turun, ya kita melihat juga di situ, karena dengan polemik yang ada di KONI provinsi ada polemik terus, sampai perebutan VLT-nya sudah ribut-ribut juga. Jadi sehingga nama saya pun sebagai ketua harian yang sudah disusun sebagai ketua harian panitia besar pun tidak tercantum di situ. Jadi saat Poprov kemarin ya Pak ya, tidak masuk ya Pak ya di SK ya Pak ya. Yang masuk siapa Pak? Justru yang masuknya yang masuk sekarang juga. Iya. Tahu kita Pak. Jadi begitu. Jadi dari hal tersebut ya, saya pribadi sebagai PLT yang sudah ditunjuk dari SK KONI Pusat nomor 62, saya juga cukup menyesalkan bahwa bagaimanapun penyelenggaraan Poprov di Kotim itu legal standingnya, legal dasarnya itu adalah surat rekomendasi dari KONI. Sejogyanya KONI provinsi itu harus dilibatkan, tidak boleh hal itu tidak diindahkan. Dan memang tidak dilibatkan. Artinya kemarin tidak dilibatkan ya Pak ya? Mohon maaf. Di dalam SK tidak dilibatkan. Di dalam SK tidak. Padahal mohon maaf Pak Sanco, persiapannya sebenarnya sudah lama ya Pak ya, sejak Muara TW, Berita Utara sudah mulai ini ya Pak, 2019 itu sudah jalan gitu ya. Habis rakerda itu kita persiapan sudah berjalan, cuma ada tersetak itu gara-gara COVID 2021. Nah, 22 itu sudah masuk, mulai kita susun. Sebenarnya panitia besar itu dan panitia kecil di Kabupaten Kotim itu sebenarnya harus komunikasi gitu. Saya selama ini juga tidak mengerti ketidakharmonisannya itu di mana gitu. Karena saya juga selaku PLT Ketua Umum yang dulu juga sebenarnya juga calon Ketua Umum, yang waktu itu saya menyerahkan ke Pak Edi Raya sebagai Ketua Umum itu demi perubahan. Saya ingin KONI Kalteng ini lebih baik, karena waktu itu saya juga belum tahu, karena saya pertama kali maju sebagai calon Ketua Umum KONI belum tahu gitu bahwa bagaimanapun di KONI ini apa gitu. Nah, jadi beriring dengan waktu sampai dengan penyelenggaraan Poprov ini, itulah yang terjadi. Jadi pertama yang saya sesalkan itu tidak adanya jalinan kerjasama, komunikasi, saling dukung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, tuan rumah gitu maksudnya. Tuan rumah. Jadi sehingga kebanyakan penyelenggaraan Poprov tersebut semua dimonopoli oleh tuan rumah, oleh kabupaten yang ditunjuk. Sehingga kita provinsi
cuma sebagai penonton. Nah, jadi itu yang cukup saya sesalkan, sehingga yang terjadi bukan cuma di sepak bola, yang terjadi juga di beberapa cabur lain ribut, nah, terutama sistem penilaian, sistem keabsahan, itu sudah semua ndak anu. Artinya KONI kemarin provinsi tidak ada satupun pengurus yang dilibatkan atau ada oknum-oknum tertentu aja? Ada. Sebenarnya kalau KONI secara organisasi tidak dilibatkan, tapi oknum. Boleh dikatakan oknum pengurus di KONI itu yang mereka dilibatkan secara sepihak oleh panitia sana, sehingga mereka bermain di situ. Mereka bermain, mereka mengatur cabur ini, ini bisa kita lombakan nomor ini. Mereka yang menentukan. Kalau KONI secara organisasi mungkin tidak ya. Betul. PLT Ketua KONI tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Nah, mungkin Pak Sensi, Pak Sensi melihat ini kan agak aneh dan lucu ini. Kok pengurus provinsi yang di situ menaungi semua pengprov olahraga tidak dilibatkan di event atau di pesta olahraga 3 tahunan yang paling besar di Kalimantan Tengah. Nah, Bang Sensi melihatnya seperti apa ini? Kok bisa-bisa gitu KONI yang secara kepengurusan sah kok tidak dilibatkan gitu? Gimana Bang Sensi melihat ini? Memang aneh, bin ajaib ya. Induk organisasi olahraga yang boleh di sini adalah KONI, secara organisasi kan sah, legal. Tapi kok ketika keluar SK kepanitiaan itu saya melihat kok tidak ada ketua provinsi atau ketua KONI kok tidak ada di sini. Mungkin ada kepentingan itu kita abaikan. Dan ketika kita masuk ke lapangan di sana kok ada pengurus KONI di sini. Ada di cabur ini ada pengurus KONI A, ini ada pengurus KONI B, ini ada. Dan mereka terlibat langsung gitu loh. Mereka terlibat langsung di situ. Bahkan ketika kita berbicara dengan panitia lokal di sana, ini sudah disiapkan cabur ini, nomor ini oleh ini sepengetahuan pengurus KONI. Pengurus KONI yang mana? Ya itu yang patut kita pertanyakan. Jangan-jangan oknum-oknum pengurus KONI ini mereka bermain di setiap cabur, sehingga kacau balau lah cabur ini dalam perlombaan. Penentuan nomor yang dilombakan bahkan ditentukan saat hari H baru tentukan. Kita lombakan nomor ini. Nah, yang seharusnya partai eksebisi saja kok bisa dilombakan ada medalinya. Nah, itu kan aneh. Itu karena kurangnya komunikasi antara panitia lokal dan panitia besar dalam hal ini pengurus KONI provinsi. Secara organisasi ya. Betul. Nah, kalau secara personal kita tidak tahu. Tapi saya menduga bahwa ini karena komunikasi secara personal toh, sehingga terjadi semrawut, kontroversi, banyak cabur yang kontroversi dalam hal penentuan atlet, biodata atlet, terus nomor yang dilombakan, terus penjurian nilai, termasuk di binaraga tuh Pak. Binaraga tuh saya kebetulan saya juga berkecimpung di situ. Saya waduh kok penilaian kok orang-orang yang sepengetahuan saya dari dulu, mereka yang memang paham tentang penilaian sebagai juri yang menilai tentang penampilan atlet itu, kok mereka tidak dilibatkan, kok cara penilaiannya seperti ini, kok seperti aneh gitu. Nah, menurut kami yang menurut saya yang selama ini sebelum-sebelumnya saya melihat penilaiannya tuh tidak seperti itu, kok seperti ini ya. Nah, karena saya melihat ada beberapa pengurus provinsi, pengurus cabur dari provinsi itu yang sebenarnya mereka berpengalaman tapi tidak diberdaya gunakan di situ. Mungkin komunikasi ya. Komunikasi ya. Kurang antara panitia lokal dan dengan panitia besar. Itu yang mungkin perlu diperbaiki ke depan. Baik, tentu ini sangat menarik sekali. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Sanco dan Bang Sensi mengenai kontroversi dan ya banyak sekali ini. Ada beberapa cabur sudah disebutkan, ada binaraga, ada karate, yang paling ini ya sepak bola ya Pak Sanco ya. Nah ini kan ada daerah tertentu ya, contohnya kayak Sukamara menggunakan pemain dari luar daerah, dari Jawa ini. Nah, ini sebenarnya apa sih yang membuat ini bisa terjadi, bahkan bisa lolos, bahkan pemainnya bisa main sampai final gitu kan? Nah, ini kan
screening dari awal atau saat registrasi dan lain sebagainya, ini kan tidak ada ketelitian sebenarnya. Kalau menurut kita ya, kok bisa lolos gitu. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi, Pak Sanco, mungkin yang Bapak ketahui gitu kan? Oke. Baik, begini sebenarnya kita ada beberapa kali rapat koordinasi dengan Pemkab Kaltim, dan di situ memang ada kita sepakati di dalam rapat seperti disampaikan Bung tadi, Bung Sensi, bahwa kita ingin memberdayakan atlet daerah. Makanya sebenarnya waktu itu juga kita sudah sampaikan, saya sepakat. Kalau memang berdayakan atlet-atlet daerah, ayo sama-sama atlet daerah yang diberdayakan supaya prestasi olahraga di daerah ini lebih maju. Jangan mendatangkan, karena kita ini kan prestasinya kan tingkat provinsi kita. Betul. Jangan datangkan pemain dari luar. Kita sepakat. Sampai kemarin ada rencananya mereka atlet PON pun tidak dipertandingkan. Tapi di situ saya dimainkan, tapi saya memang memberi ruang di situ karena begini saya bilang. Ini contohnya di Perbakin. Yang namanya atlet PON itu adalah pengalaman tanding. Atlet itu memang perlu kemana-mana harus bertanding. Itu adalah pengalaman tandingnya. Tapi dia bukan juara di PON. Itu saya rasa tidak ada masalah. Justru teman-teman yang main, justru dia melawan orang yang punya pengalaman. Itu juga termotivasi. Itu yang harus ditanam di jiwanya. Makanya waktu itu Bung Sengsi dan ini, saya sudah jelaskan bahwa THB yang dipakai waktu itu di Perbakin. Kebetulan saya juga ketua umum Perbakin, penembak Kalteng. THB yang dipakai itu THB yang sudah dikeluarkan Pemprov, itu sudah mekanismenya sesuai aturan. Ternyata yaitu di lapangan yang juara 1, 2, 3 nanti akhirnya ditentangan semua juri penilai, akhirnya yang juaranya yang 2, 3-nya jadi satu berubah, yang juara satunya hilang semua karena atlet PON katanya. Ya inilah salah satu contoh bahwa ya saya anggap ya pihak tuan rumah ingin menang sendiri lah dengan keputusan yang ada. Saya anggap tuh begitu, tidak berimbang. Karena memang di situ ada dilibatkan orang KONI seperti disampaikan Bung Sensi. Ya, cuma orang-orang KONI juga tidak maksimal dia bekerjanya, seperti keabsahan, abditase, itu cuma nama-namanya saja, mengikuti mekanisme nama-nama kepengurusan yang memang ada di dalam SK yang ada, yang memang sudah kita susun sejak awal. Tapi kesiapan itu untuk menangani apabila timbul permasalahan itu tidak ada gitu. Jadi nanti apabila ada masalah, cuma menyatakan di dalam rapat, ya yang itu tidak sah, si A tidak sah, si B tidak sah, cuma begitu, tidak memakai proses gitu. Tidak menggunakan regulasi. Tidak menggunakan regulasi, itu yang terjadi. Makanya saya juga sangat menyesalkan. Saya pribadi sebagai PLT Ketua KONI juga selama ini saya cukup berdiam diri. Saya tidak mau, sejak awal tidak mau terlalu banyak berkomen karena saya ingin Poprov ini tetap jalan. Seperti yang disampaikan bahwa regulasi penyelenggaraan Poprov adalah rekomendasi KONI. Apabila KONI menolak hasil Poprov atau jadwal Poprov ditentukan juga tidak bisa. Gagal Poprov. Nah, cuma saya tidak mau itu. Tapi hal tersebut KONI Pusat tahu. Dan KONI Pusat waktu itu sudah datang, Pak Maijen Sudarmo, Punarwirawan, beliau datang, bahwa beliau melihat langsung kondisi di lapangan. Inilah kondisinya. Jadi saya terus terang, saya sebagai PLT Ketua Umum KONI banyak bersabar saat itu, banyak mengalah dan banyak melihat saja, tidak mau membuat ini jadi suatu valebe. Tapi dengan harapan ke depan ini jadi pelajaran gitu, jangan sampai hal-hal begini ke depannya jangan lagi terulang lah. Karena kalau begini terus, Kalteng ini tidak akan pernah berubah, khususnya prestasi olahraganya. Menurun kita. Salah satu PON Papua, kalau saya tidak di Papua, habis kita dayungnya. Saya 21 hari di Papua, mengawal atlet, terutama atlet dayung. Karena banyak strategi yang harus kita jalani di dalam suatu kejuaraan. Apalagi kita di daerah orang. Banyak yang harus kita perhatikan, terutama atletnya bagaimana, ya dari hal-hal kecil lah. Jadi itu salah satu pelajaran buat saya, yang makanya saya sampaikan, saya cukup, periode pertama saya cukup belajar. Saya tahu apa itu Poprov, apa itu KONI, dan apa itu atlet dan cabur. Jadi ada strategi yang harus kita ambil di situ, pelajaran di situ kita ambil, bagaimana nanti desain olahraga Kalteng ini bisa lebih bagus.
Itu salah satu kuncinya. Mungkin gitu. Baik, Pak Sanco, kembali ke Porprov tadi mengenai penggunaan atlet dari luar daerah, baik itu antar kabupaten kota maupun yang paling krusial itu ya tentu ngambil menggunakan pemain dari luar daerah. Kalteng. Ya, luar Kalteng. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Bang Sensi juga adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu di cabur-cabur. Ya, cawe-cawe ya, Pak ya. Iya. Ya, silakan. Sambil minum ya. Sambil diminum. Nah, itu keterlibatan beberapa oknum tertentu. Nah, mungkin Pak Sanco sudah mengetahui atau mendapat kabar mungkin mengenai informasi tersebut adanya mengatur. Dan pertama tadi Pak Sanjo sudah bilang dimonopoli segala macam sehingga hanya daerah-daerah tertentu yang perolehan medalinya ya sangat-sangat signifikan. Bahasa kasarnya begini, bahasa kasarnya ya, bahwa nomor ini kita lombakan, padahal sebenarnya tidak kita lombakan. Ini kamu peluang emas loh, sehingga kesannya jual beli emas. Jual beli emas. Jual beli medali lah. Jadi itu kemarin ya. Gitu, betul ya. Itu memang terjadi ya Pak Sanco ya. Mungkin bisa disebutkan di cabur mana saja kondisi seperti ini terjadi gitu Pak. Ya, kalau saya lihat karena saya yang lebih mengetahui di cabur Perbakin itu intinya cabur Perbakin itu 8 emas yang hilang dari kota. 8 emas ya. Emas. Jadi biarpun itu tidak diambil Kotim, tapi kan emasnya dibagi-bagi ke daerah lain sehingga disebar sehingga salah satu yang terjadi itu ya berat bagi kota ingin juara umum. Nah, jadi Kotimnya juara umum. Ya saya secara pribadi karena semua sudah sesuai THB dan tahapan, saya juga sangat sesalkan gitu. Kenapa itu mesti terjadi? Nah, kita harus olahraga itu kan sportivitas. Bagaimana sportivitas itu bisa kita tanamkan di jiwa anak-anak kita, adik-adik kita, pelatih kita, bagaimana bisa pembinaan olahraga itu lebih bagus. Masalah atlet dari luar ini yang saya lihat itu begini. Ada yang bilang ini berdasarkan KTP saja. KTP-nya sudah berubah dari tahun kemarin. Ini aturannya. Nah, ini saya juga kadang-kadang bingung berpikirnya. Karena betul namanya keabsahan itu. Nah, saya pernah mengalami tim keabsahan waktu PON Papua. Itu memang lika-likunya panjang sebenarnya. Ada proses itu. Ada data yang harus kita tampilkan. Ada data pribadi atlet, ada data cabur, dan ada rekomendasi-rekomendasi yang harus kita taati. Kalau kemarin kan enggak kan. Kalau saya lihat itu, yang menentukan itu kan bagian petugas yang ditunjuk. Kamu sah atau tidak sah. Jadi begitu yang terjadi gitu. Jadi ya oke lah. Kita anggap ini juga sebagai masih belajar. Karena pengalaman di Muara TB begitu juga, ditambah lagi pengalaman di Kotim begini juga, tapi nanti pengalaman ke depan, karena kelihatannya calon kuat nih Kobar, ya, tuan rumah ya Pak ya. Saya prediksi Kobar tuan rumah. Ya, semoga Kobar bisa lebih baik. Dan satu harapan saya, jangan lagi di dalam SK dan di dalam undangan dan lain sebagainya tidak melibatkan KONI provinsi, karena apabila KONI provinsi itu adalah institusi organisasi. Kalau masalah pribadi silakan. Ini kalau organisasinya jangan gitu. Jadi itu harapan kita. Padahal kan sejatinya event-event seperti ini kan harus ada rekomendasi atau izin dari KONI provinsi. Induk organisasi. Betul. Nah, ini kan tanpa adanya rekomendasi dan lain sebagainya, apakah pelaksanaannya itu kemarin sah atau apa itu, Pak? Kalau rekomendasinya ada. Rekomendasi ada ya, Pak ya. Hasil rapat kerja KONI tahun 2019. Ada ya. Dan di SK itu ada hasil rekomendasi KONI. Tapi di tatanan kepengurusan, kepanitiaan ada Dewan Pembina, Pelindung. Nah, di situ yang ada tidak beres sehingga tidak muncul nama KONI provinsi. Itu ada tidak tersebutkan nama KONI provinsi. Sementara di dalam SK dasar
anggaran yang dimunculkan adalah dasar rekomendasi dari KONI provinsi. Itu yang juga harus disikapi hati-hati gitu. Karena memang kesannya mengabaikan KONI provinsi. Gitu. Jadi harapan kita ke depan jangan lagi seperti itu. Jangan sampai karena terulang saya sudah cukup memberi ruang. Karena saya selaku seorang putra daerah, seorang putra Dayak, saya inginnya anak-anak saya, anak muda kita Dayak, orang-orang sini, orang-orang Kalimantan Tengah, kita tidak menutup juga orang-orang dari teman-teman saudara kita dari luar daerah. Bagaimana bisa Kalteng ini kita perkenalkan? Potensi Kalteng ini sangat besar. Jadi harapan saya ke depan janganlah terulang lagi seperti itu. Jadi apabila nanti dalam rakerda selanjutnya Kobar bisa terpilih, ya tidak apa-apa, kita akan support Kobar, dan saya minta juga Kobar juga harus lebih mengikuti mekanisme aturan yang ada. Jadi bagaimana persiapan panitia besar, bagaimana kepanitiaan ini disusun, tim keabsahan, tim wasit juri, tim arbitase, hakim-hakimnya itu harus jelas semua tuh. Jangan nggak jelas itu, data-data harus jelas. Itu 3 tahun sekali, saya rasa 2 tahun cukup persiapannya. Itu harus 2 tahun. Paling nggak 2 tahun dia siap. Kalau nggak siap, karena yang perlu dipersiapkan venue, fasilitas pendukung, hotel dan lain sebagainya itu harus siap. Mungkin itu harapan-harapan kita untuk poprov yang selanjutnya. Baik Pak Sanco dari gimana Pak? Betul. Venue memang perlu disiapkan. Kayak renang Pak. Renang itu kan sebenarnya kita nih punya potensi renang. Tapi sayangnya Kotim tidak menyiapkan venue itu. Padahal renang itu kan dilombakan di PON juga, di PON. Seharusnya kalau menurut saya sih cabur-cabur yang diperlombakan di PON itu harus diprioritaskan dulu. Venue-nya, atletnya. Kalaupun cabur-cabur lain yang memang menurut tuan rumah, oh ini potensi emas bagi tuan rumah, mau dilombakan silakan, tapi prioritaskan cabur-cabur yang akan tampil di PON. Itu untuk meningkat prestasi olahraga Kalteng ke depan. Sepakat saya itu. Sepakat ya Pak Sanco ya. Putra daerah Pak. Putra daerah kalau menurut saya yang lahir tempat tanggal lahirnya Kalteng. Tempat tanggal lahirnya Kalteng. Kalaupun dari luar ya otomatis prosesnya kan pasti panjang. Ada kepindahan penduduk secara saat tadi minimal berapa tahun baru minta surat pindah itu. Itu harus, tapi harus jelas dan tegas juga di situ. Jangan sampai hanya sekedar ambil atlet datang sini misalnya main bola atau main voli saat porprov, setelah selesai sebulan balik, itu tidak ada gunanya bagi kita. Kalau saya sih sepakat putra daerah yang lahir di sini, lahir di Kalteng, wilayah Kalteng, dimanapun Kotim suruh yang terserah. Dan regulasi kalau bisa regulasi menyangkut teknis pertandingan. Kalau memang nomor ini yang dilombakan ya ini, jangan lagi nambah-nambah. Ini nomor ini berpeluang loh tuan rumah dapat. Jangan, kalau bisa itu ditentukan oleh KONI provinsi dan koordinasi dengan dengan panitia lokal juga. Tetap ini nanti kita lombakan ini ada atlet dari kabupaten ini dari kabupaten ini. Minimal 5 kabupaten dalam satu nomor yang akan dilombakan. Jangan sampai dipaksakan yang ini sebenarnya hanya tiga daerah, berarti tidak bisa dong dilombakan. Masuk ya supaya karena peluang untuk dapat emas ini sudah ada, akhirnya dipaksakan untuk dilombakan. Jangan sampai. Nah ini sepertinya terjadi Pak Sanco, terjadi di Porprov kemarin Pak Sensi ada penambahan nomor dadakan di beberapa cabur. Mungkin tadi Pak Sanco juga menyinggung salah satunya Perbakin. Nah ini kan tentu sangat merugikan dan daerah tertentu yang tidak siap gitu yang tidak siap. Dan itu prosedurnya atau ininya seperti apa sih Pak, penentuan nomor, atau bahkan kemarin informasinya dari di lapangan itu bahwa penentuan nomornya saat technical meeting. Nah, apakah memang semuanya seperti itu atau sebelum itu seharusnya? Gimana Pak Sanco? Jadi begini, saya selalu sepakat dengan Bung Sensi bahwa semua cabur itu punya THB, Tactical Handbook-nya masing-masing. Jadi mekanisme perlombaan itu sudah disusun oleh Pemprov caburnya masing-masing. Panitia besar itu sebenarnya sudah dikirim, sudah menerima itu, sudah diberitahu bahwa ini Tactical Handbook yang akan kita mainkan dalam Porprov.
Yang namanya TM itu mempertegasnya saja bahwa ini kelas yang dipertandingkan, ini tahapannya. Itu sebenarnya di Bukan TM menambah itu. ya, Pak ya? Bukan menambah dan mengurang di Iya, situ. iya. Karena itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, Seperti ya. Perbakin, saya lihat begitu. Semua cabur sama. Nah, semua cabur ngeluh saya bahwa Pak, yang dimainkan tidak sesuai dengan apa gitu. Nah, ini maaf kata Nomor siluman. ya, apakah ini ya memang ini soal kadang-kadang saya anggap ini mungkin salah satu strategi tuan rumah ya. ya. Perbanyak medali. Ya, strategi tuan rumah supaya memperbanyak medali dan dapat menjadi juara umum. Tapi perlu yang juga kita ketahui bersama ke kawan-kawan, ke adik-adik dan anak-anak saya atlet, saya kemarin sering bicara, saya ngobrol bahwa terus terang saya pribadi yang berkata ini, dan saya melihat dari kacamata saya sebagai ketua umum KONI, saya anggap Poprov Dikotom itu bukannya olahraga prestasi, tapi olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi. Ya, olahraga rekreasi saja, bukan prestasi. Dan menjadi catatan kita semua, yang masuk raport itu bukan dari Poprov sebenarnya. Betul, Pak. Bukan dari Poprov. Dari hasil pengamatan saja Bukan dari Poprov nanti. Sepakat ya Bu Sensi bahwa yang masuk ke dalam prapon nanti adalah seorang atlet yang nanti diperlombakan ke daerah yang ditunjuk oleh PB atau PP cabornya, di mana diperlombakan. Di situ nanti ada nilai MKS atau nilai apa yang harus dicapai dari atlet tersebut. Makanya saya sampaikan kemarin kepada teman-teman, kalian jangan bangga dengan prestasi Poprov dong. Kalau mau bangga, bawa keluar, bawa nama Kalteng. Itu yang bagus sebenarnya. Karena saya lihat di Poprov ini yang terjadi itu olahraga rekreasi saja dan pariwisata. Itu aja yang saya anggap kemarin. Jadi itu kalau pengamatan saya mekanisme yang ada di Poprov kemarin. Mungkin adanya gengsi juga mungkin ya Bang ya. Karena rata-rata sepertinya kalau jadi tuan rumah, wah kita harus harus juara umum itu, harga mati ya. Baik Mas Anton, nah gimana? Pak Andi, kalau menurut pengamatan Pak Andi mengenai regulasi, mungkin dari ini ya Bang Sensi ya, dari tidak dilibatkannya KONI provinsi sampai masuknya nomor-nomor siluman di beberapa cabur dan lain sebagainya, apakah dari sisi hukum ya sepertinya ya, apakah itu bisa kita gugat, bisa di ini sama cabur dan lain sebagainya ya, bisa dipermasalahkan gimana Bang Andi? KONI ya ada dengan istilah masalah hukum ini terkait dengan bauring, terkait persoalan-persoalan hukum di lapangan ya. Nah, tapi di sisi lain ya Poprov disampit ya, itu sebenarnya gawe punya KONI provinsi itu. Betul. Bukan pemerintah daerah. Jadi terlalu dalam pemerintah daerah ikut ke dalam itu. Sebenarnya memang tidak ada dalam momentum ini. Namun KONI provinsi itu berada di semua daerah di Indonesia, baik dari gubernur, bupati, wali kota ya Pak ya, itu kan sudah punya aturan dan undang-undang yang mengatur bahwa seluruh Indonesia ini akan diatur oleh kepala daerah sarana dan prasarana, anggaran, dan untuk anggaran itu yang berikut dinantikan. Nah, beda dengan kita di sini yang kalau memang harus dikatakan bahwa aturan-aturan itu bisa kita laksanakan, kita buat, namun kenyataan di lapangan beda. Ya, beda persepsi ya, atau apa yang tidak boleh dikatakan lah alurnya organisasi KONI ini di mana-mana hampir di Indonesia hampir sama ya. Ya berangkat dari itu sebenarnya kita lebih kepada tendensiusnya ke anggaran. Nah, anggaran juga harus jelas yang keterkaitan dengan itu bahwa ya janganlah menghadapi prapon atau pon ya tingkat nasional itu KONI ini harus ngemis minta anggaran, ngajukan
Kenapa ke pendidikan nasional kan dapat 20% Pak ya? Seharusnya sudah dengan Sudah sendirinya, begitu, dengan iya. sendirinya, dengan Semua sudah sendirinya otomatis. sudah anggaran Iya, otomatis, sudah, ya. otomatis sudah. Tidak harus menunggu Iya, diajukan, tidak, iya betul. Kalau umpamanya di pusat ya mungkin undang-undang atur ya. Iya. Nah, dan sudah ada sudah jelas. Namun Undang-undang dari sisi lain, olahraga nasional iya, itu seperti itu betul. iya. Namun di sisi lain di daerah juga ada peraturan daerah. Nah, Iya. nanti itu akan diangkat dan ada perdanya. Nggak perlu lagi kita minta-minta siapapun gubernurnya sejalan tidak sejalan, suka tidak iya. suka, mau tidak mau Menyiapkan kita sarana keluar. prasarana terus Iya. plus anggaran tadi. Keluar Nah, itu, betul. KONI hanya untuk membina, Benar. menjalankan itu secara itu. teknis KONI betul. Iya betul. Jadi ya memang itu pendapat kita. Ya. Oke. Jadi yang terjadi itu selama ini seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Noti, ya memang perhatian pemerintah ke pembinaan sarana-prasarana dan pembinaan olahraga termasuk anggaran itu yang saya anggap memang sangat kurang gitu. Nah, makanya Yang minim Pak. oh ya bukan kurang lagi ya, Iya. memang minim. No, minim. Nah, semua anggaran itu diberikan detik-detik terakhir terus, selalu detik-detik time limit terus, bingung ya. Time limit, jadi persiapannya kita bagaimana? Seperti sekarang, terus terang saya sekarang beberapa cabur sudah mulai plafon, mandiri sekarang, Iya. mandiri. Begitu mereka ke Dispora, salah satu juga pembina penanggung jawab ditanyakan, Dispora malah bilang, tanya ke ketua KONI gitu ya. Loh saya bingung, mereka datang, Pak, tanya ke ketua KONI ya? Katanya tanya apa? Anggarannya dengan ketua KONI. Wah ini ketua KONI itu lulus anggarannya. Saya bilang ketua KONI aja sudah 1 tahun ini tidak ada anggaran. Jadi itu yang juga jadi koreksi bersama bahwa bagaimanapun itu peran serta kebijakan pemerintah juga harus harus memang mensupport olahraga kalau ingin lebih baik. Harapan saya itu begitu untuk kedepannya. Oke. Baik, Pak Sanco, Pak Andi, Bang Sensi. Mungkin terakhir untuk Porprov sebelum nanti setelah ini kita obrolin masalah musyawarah Porprov yang dalam waktu dekat. Nah mungkin ini terakhir Bang Pak Sanco, Pak Andi, agar ke depan olahraga Kalimantan Tengah ini berkembang, tidak ada lagi kecurangan dan lain sebagainya. Apa yang harus dibenahi? Mungkin dari semua hal. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita belum tahu, belum ada rakerda selanjutnya, apakah nanti Kobar atau kabupaten lain yang terpilih. Tapi harapan kita jauh-jauh hari kita sudah akan menyusun bagaimana mekanisme Porprov selanjutnya. Jadi Porprov yang ke-13 jangan lagi nanti tuan rumah yang terpilih. Jadi sena-ena dewe gitu. Sena-ena dewe gitu orang Ngatur cabur ya. mana-mana iye. Mana-mana iye. Ya, jadi itu yang pertama itu yang harus kita perhatikan. Jadi tetap regulasi aturan mengadopsi dari KONI pusat dan daerah-daerah lain, berjenjangnya, itu yang harus kita terapkan. Persiapan venue dan lain sebagainya juga harus siap. Di dalam raker itu juga ditegaskan bagaimana kesiapan cabur yang mau dipertandingkan. Seperti bilang Bung Anu tadi, bahwa seperti renang misalnya, bagaimana bisa dipertandingkan? Apakah kemarin renang seperti saya bilang di Kotim itu renangnya di Sungai Mentaya? Nah ini berlomba nih saya bilang, berlomba dengan buaya daratnya atau buaya sungainya. Atau ada dua pemikiran saya, karena sekarang kan berkembang seperti PON bisa diselenggarakan dua provinsi. Dua tempat. Betul, ya. Sekarang Porprov juga begitu nanti. Bisa. Saya ada Kenapa pemikiran. tidak? Bisa kan? Nah, sekarang kesiapannya Kobarnya apa di daerah lain apa? Saling melengkapi nanti saling ya, Pak, ya. melengkapi supaya ini pembangunannya merata gitu. Pelaksanaannya merata karena ini seperti yang saya bilang, selain ini ajang prestasi, ini adalah ajang pariwisata juga meningkatkan pihak di daerahnya. Jadi jangan lagi karena kalau kita satu-satu daerah tuh jangan iya, karena kita mengakui daerah kita ini semua belum berkembang pesat loh. Nah, jadi kita bikin pemerataan supaya daerah-daerah yang kurang berkembang juga dia maju juga. Jadi misal nanti Kobar, wilayah barat tuh ada kabupaten mana, Sukamara, Lamandau, Soroyan, gabung dong. Saya pemikirannya begitu. Nah, ke depan kalau memang nanti dalam Musprov-nya saya bisa terpilih, saya inginnya begitu. Bahwa ini dirancang bahwa motivasi ke depan itu pengembangannya itu harus begitu.
Ini pemerataan, lagi gitu. Bang Sensi mungkin apa Bang? Ke depan yang perlu dibenahi itu ya. Pemerataan sarana prasarana olahraga. Ya. Momen Porprov manfaatkan momen itu untuk memperbanyak sarana prasarana olahraga. Iya. Yang tidak ada, ya diadakan dong. Masih ada waktu 3-4 tahun ke depan. Iya, betul. Prioritaskan cabang-cabang yang dilombakan di PON. Karena kita ingin mengejar, misi kita kan mengejar prestasi di tingkat nasional. Karena ini event provinsi kan, berarti untuk misinya untuk mengejar prestasi di tingkat nasional. Cabur yang diperlombakan di nasional, di PON, Prapon, Kejurnas, kalau bisa kita siapkan dulu, siapkan dari jauh-jauh hari, sehingga saat Porprov, cabur-cabur ini kita lombakan, tambah nomor-nomor apa ya disesuaikan saja. Betul. Kalau bisa itu disesuaikan, ditentukan dari KONI provinsi. Nanti pelaksana di lapangan dia tinggal melaksanakan, oh ini teknisnya ini, tinggal laksanakan, sehingga tidak carut marut gitu. Dan regulasinya ya KONI provinsi dan panitia daerah, panitia lokal yang melaksanakan itu harus komunikasi yang intens. Dan pemprov pengurus cabang olahraga itu harus koordinasi harus lebih intens lagi. Betul, sehingga pelaksanaan lomba setiap cabur itu tidak semerawut lah, tidak semerawut kayak kemarin olahraga sepak bola yang katanya olahraga yang digemari sejagat itu, tapi ternyata semerawut, ambur adul. Sangat prihatin saya. Nah, itu. Jangan sampai lah. Ini baru sepak bola yang semua mata tertuju ke situ. Bagaimana dengan cabur-cabur lain yang nyaris perhatian orang hanya sedikit saja. Oh ini kan bisa dimainkan. Padahal medalinya banyak ya Bang ya, medalinya banyak gitu. Regulasinya yang perlu. Betul, ya. Dan yang pasti KONI harus dilibatkan. Harus. Jangan sampai seperti yang tahun ini. Jangan sampai ada kepentingan politik atau apa. Betul. Janganlah. Abaikan itu. Abaikan. Oke. Baik, terima kasih Bang Sensi. Mungkin bahasan terkait Porprov kita tinggalkan saja dulu. Kita lanjut ke persiapan Musyawarah Musyawarah Provinsi luar biasa nih untuk KONI. Luar biasa ini berarti sesuatu yang ya, ini sangat luar biasa. Segala yang biasa. Luar biasa. Dan tahapan-tahapannya sudah proses pendaftaran dan lain sebagainya sudah berlangsung, dan agenda untuk pemilihannya sepertinya 24 atau 23 Agustus ini. Nah, di berbagai media termasuk Kalteng Pos kita juga mengangkat ada 4 nama, ada 4 sosok ini tokoh olahraga di Kalimantan Tengah yang muncul. Dimunculkan ya. Sengaja ya, ada apa muncul, dan kita berani tulis karena ya ada ngambil formulir pendaftaran dan lain sebagainya. Ya, ada nama Pak Gubernur Haji Sugianto Sabran, ada Pak Agustiar Ketua DAD, PLT Ketua Umum KONI Pak Sanco yang juga Ketua Umum Perbakin ya Pak Sanco ya, dan terakhir ada nama perempuan ini. Nah, ini baru ini sepertinya baru dari sekian banyak pemilihan Ketua KONI baru sekarang ada perempuan. Ya, muncul sosok perempuan Bu UNC. Beliau pengurus KONI juga. Ya, beliau pengurus KONI bidang hubungan dalam dan luar negeri. Staf saya. Betul, ya. Pak Sanco benar maju ya, Pak ya? Kalau melihat formulir yang saya ambil berarti saya maju, karena saya langsung yang mengambil formulir dan yang menyerahkan formulir. Jadi intinya saya nyatakan saya maju. Gitu. Apa Pak motivasinya Pak untuk maju lagi? Ini kayaknya sudah yang ketiga kali nih Pak. Setiap dari 3 kali ini belum ada yang definitif. Betul. Hanya PLT harian terus belum definitif. Dan setiap pemilihan sepertinya rame terus. Iya. Mungkin Pak? begini. Motivasinya pada calon ketua umum KONI ini ya sejak lama saya sampaikan motivasi saya itu adalah sebagai seorang penggiat olahraga, terutama waktu itu di Perbakin, dan saya juga seorang putra daerah ingin merubah bagaimana olahraga di Kalteng ini bisa memperoleh prestasi seperti yang sudah-sudah. Memang saya akui perjalanan saya di KONI ini tidak mudah. Saya pertama dulu tahun 2019
Saya maju dihajar habis-habisan sehingga deadlock. Waktu itu melawan Bung Ramadi. Ramadi Gilentam. Oh, ribut-ribut itu. Saya tidak perlu bercerita banyak, itu ribut itu. Wah, ada. Tapi sebenarnya perlu digarisbawahi. Waktu pertama kali saya maju itu sebenarnya saya juga tidak maju dengan keinginan hati saya. Waktu itu maaf, mungkin teman-teman atau mungkin Pak Gup juga ingat, karena waktu itu saya juga memang dipanggil beliau. Jadi panggil beliau ke istana, beliau waktu itu menyampaikan, Pak Sanco siap jadi ketua KONI, saya bilang saya siap. Nah, oke, silakan maju jadi ketua KONI. Jadi sebenarnya waktu saya maju, waktu dengan Pak Ramadi itu saya juga diminta beliau maju gitu. Diberi ruang untuk maju. Tapi pada saat berjalan Musprop loop-nya juga waktu itu ternyata kita terjadi deadlock. Nah, karena waktu itu memang kalau melihat dukungan, saya dukungan full, saya pasti menang waktu itu. Tapi saya tidak ngerti karena itu juga harus deadlock. Selanjutnya ada gugatan waktu itu, sampai gugatan di Bauri dari Bang Ramadi mengajukan gugatan, sehingga pada saat gugatan itu ada lagi perintah Musprop lagi, Musprop loop yang kedua, seri yang kedua. Sebenarnya bukan seri kedua, seri ketiga ini. Seri ketiga itu sebenarnya. Karena waktu itu ada Bung Markus yang menyatakan di Hotel Balap yang pertama gagal, yang kedua deadlock. Jadi tandingan. Iya, itu. Iya, itu betul. Nah, yang pertama di Hotel Balap dulu gagal, waktu Musprop dengan Bung Ramadi deadlock. Yang ketiga Musprop loop saya dengan Pak Edi Raya. Karena waktu itu ya sedikit saya ceritakan bahwa saya berpikirnya positif begini. Saya anggap Bang Edi Raya, Pak Edi Raya Samsuri adalah seorang bupati. Waktu itu Bupati Barsel, dan beliau juga salah satu orang yang diamanatkan oleh Pak Gubernur untuk maju sebagai calon ketua KONI. Saya berpikir di detik-detik terakhir, saya berpikir maupun biarpun itu ada desakan teman-teman termasuk keluarga, anak-anak juga, kalau mau maju Pak, maju saja, jangan mundur. Saya berpikir waktu itu bahwa saya ini belum pengalaman nih di KONI nih. Saya ini belum tahu nih isinya di KONI itu apa. Saya belum tahu waktu itu. Karena saya memang baru masuk di KONI dan saya baru muncul nama saya di Kalteng. Baru muncul nama saya di Kalteng. Ya, baru muncul nama saya di Kalteng karena ribut-ribut terus kan. Karena ini begitu Sanco muncul pasti ribut terus orang. Bingung ya. Saya ini kadang-kadang bingung di rumah itu. Salah saya itu apa? Saya tidak pernah menghujat orang. Saya tidak pernah kemana-mana. Tapi kok selalu ribut kalau saya yang sudah muncul. Sehingga pada waktu melawan Pak Edi Raya saya nyatakan, wah, ini harus ada komunikasi nih dengan Bang Edi. Sehingga diciptakan mereka ada komunikasi dengan Bang Edi saat itu. Saya komunikasi dengan beliau nyatakan, oke, Pak Ding Sanco, kita siap. Kita bagaimana memikirkan anggaran KONI supaya ini bisa jalan. Bagaimana nanti saya membantu KONI ini supaya bisa jalan. Tinggal Sanco bagaimana? Saya bilang, gini aja, Pak Edi jadi ketua umum deh. Saya ini jadi ketua harian aja, karena waktu itu kan memang digaungkan ketua harian gitu. Udah, saya jadi ketua harian aja, tapi saya ini kan bawa anggota ini, saya bilang, jangan anggota saya juga tidak masuk di dalam KONI, saya bilang. Karena mereka yang membantu saya selama ini, karena perjalanan kan panjang itu saya. Lebih 6 bulan saya itu persiapannya, dari melawal dengan Pak Ramadi, makanya saya bilang tuh, waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Wah, enggak sedikit biaya saya habis. Ini biaya nih bukan biaya dana hibah ini, biaya pribadi, ya gitu. Cuma sudahlah, demi olahraga, udahlah, nggak apa-apa lah. Sehingga pada saat itu, begitu visi dan misi, ada komitmen saya dengan Pak Edi, saya menyerahkan ke Pak Edi, mempercayakan Pak Edi menjadi ketua umum KONI. Sebenarnya pada saat itu, ada undang-undang masih sampai sekarang juga undang-undangnya masih ada bahwa kepala daerah pejabat publik itu tidak boleh jadi olahraga tidak boleh. Nah, cuma karena calon tunggal karena saya ngundur sehingga disepakati semua gak dimaklumi. Jadi gitu agak aklamasi bahasanya. Jadi intinya dengan kejadian yang begitu banyak, kok susahnya saya ini jadi definitifnya gitu. Jangankan jadi definitif, jadi PLT kemarin aja saya digugat-gugat terus. Permasalahan terus, bingung saya. Digoyang terus ya, terus. Sementara sebenarnya saya ini berbuat apa sih gitu. Sebenarnya saya tidak ingin, sebenarnya hati saya itu bagaimana
olahraga Kalteng, putra-putri, anak-anak kita, anak-anak saya, itu bisa jadi orang yang berkarir di tingkat berprestasi, berkarir di tingkat nasional. Maunya saya itu begitu sebenarnya. Tapi itulah, mungkin itu adalah mekanisme karena perjalanan karir saya di olahraga mungkin ya inilah mungkin awal yang baik gitu karena segala sesuatu itu nggak apa-apa masalah terus ya masalah terus jadi nanti akhirnya tidak ada masalah di hari karena kita sudah masalah di awal akhir endingnya bagus bahagia, gitu. sama seperti sekarang dengan muncul nama Pak Gubernur dengan muncul namanya Bang Agustiar. Ini kalau saya anggap saatnya lah sekarang kalau memang ingin bertanding gitu. Makanya saya bilang kepada tim TPP, saya ingin kalau memang ini diselenggarakan, saya ingin seperti ini. Ada diskusi kandidat, program motivasi beliau-beliau ini apa. Itu saya inginnya begitu, ciptakan itu. Program motivasi dan beliau ini apa, sasarannya apa, janjinya apa. Karena kita sudah cukup memakan janji ini selama 8 tahun ini. Janji udah beres-beres ini. Karena selama ini dana anggaran katanya dengan ini terpilih, anggaran lancar ternyata sama aja. Jadi itu yang terjadi. Ya, makanya saya sekarang dekat teman-teman di Musprop ini, buka saja. Buka seluas-luasnya, tapi tetap dengan aturan. Tetap dengan mekanisme yang ada, tapi nanti di dalam susunan acara di ECI, acara Musrop itu ada debat kandidat. Saya ingin itu adakan debat kandidat. Seperti saya nih dengan Kalteng Pos. Ayo kita diskusi. Makanya KONI olahraga Kalteng ini mau dibawa kemana? Nah ini sebenarnya. Jadi ini kalau memang nanti saya sangat harapkan ini. Kalau memang Pak Gubernur atau Pak Agustiar yang maju, saya sangat harapkan ini. Biar ini kita bisa buka bersama apa sih yang terjadi selama ini. Jangan ada dusta di antara kita. Mungkin itu. Iya. Oke. Ini kan Pak Sanco sudah bilang siap bertarung ini maju di. Siap menang, siap kalah. Iya di Musyawarah. Untuk dukungan sendiri, Pak. Ini kan syaratnya kan harus 50% KONI kabupaten kota ataupun Pengprov ya, Pak. Untuk dukungan seperti apa, Pak? Kalau dukungan, saya rasa saya sudah memenuhi syarat. Berapa persen, Pak? Yang dikeluarkan itu kan 50% KONI, 50% cabur. Saya rasa saya sudah cukup. Sudah dipegang itu ya, sudah di kantong itu ya. Karena itu teman-teman yang masih loyalis dengan kita, yang masih komitmen dengan kita, semua ada. Tapi semua itu nanti juga berproses. Berprosesnya nanti, karena bukan cuma dukungan. Yang saya lihat tuh di aturan itu kan harus ada beberapa ketentuan umum juga yang harus dilengkapi. Salah satu syaratnya. Jadi itu nanti tergantung orang-orang TPP deh yang atur. Kalau kita sih tidak ngikutin. Karena posisinya sekarang saya tidak mau seperti yang dulu. Karena jangan ada dusta. Jangan sampai ada deadlock loh. Jangan ada sudahlah. Hasilnya ya kayak for profit tuh. Kalau bisa Musrop Loop ini berjalan selurus-lurusnya, menghasilkan pengurus yang bagus, yang baik, yang memang visi misinya untuk meningkatkan prestasi olahraga Kalteng. Sepakat. Sesuai mekanisme yang sampai mengurus olahraga atau mengurus KONI Kalteng itu misinya untuk mencari makan di situ. Jangan sampai di situ. Padahal nggak digaji kan, Pak? Jadi ketua KONI. Di KONI itu. Kalau memang dana hibahnya diberikan, di situ memang saya lihat dengan pengalaman yang ada, itu ada namanya uang kehormatan. Uang yang kehormatan. Adanya namanya uang kehormatan ada, dengan fasilitas SPG ya, SPG perjalanan itu ada. Tapi terus terang, dari tahun 2022 terakhir Pak Edi Raya menjabat Desember 2022, selepas mundur dan saya PLT, saya nyatakan dana KONI nol. Iya betul. Nol. Sampai Porprov selesai. Sampai sekarang nol. Sampai sekarang. Kebutuhan tenaga tekon, tenaga pembayaran listrik, perawatan gunung KONI yang sederhana itu. Bulan tidak dibayar. Itu saya yang dibayar. Pribadi ya, Pak ya. Pribadi. Makanya kerja mengurus olahraga tuh, Pak, harus berkorban. Harus berkorban dengan biaya sendiri, anggar sendiri. Sehingga orang-orang yang berlomba-lomba menjadi pengurus itu ya harus siap-siap untuk berkorban. Kan sempat listriknya yang diputus saat itu ya, Pak. Ada beberapa kali diputus. Habis itu saya ngambil kebijakan, udahlah nggak apa-apa. Waktu itu masih tanggung jawab ketua yang lama, ketua lama masih bertanggung jawab. Begitu beralih ke saya, jadi sekarang tuh saya semua yang membiayai KONI. Sekarang
Pak Sanco yang Semua saya yang bayar. Sampai ke acara Musprop Loop ini saya yang biayain. Wih, Gimana sih? Kok ada calon lain? Saya bertanya, kok ada calon lain mau daftar? Iya, iya. Sementara yang biayainnya saya. Pak Sanco menjaga Betul. olahraga, peningkatan prestasi olahraga kami sangat dukung. Pak. Ya. Ya, amin. Orang olahraga saya sangat mendukung. Orang harus seperti itu, mau berkorban untuk olahraga. Ya, Baik Pak Sanco, mungkin ini terakhir yang tidak kalah menarik menurut saya. Seandainya nanti Pak Sanco memang benar terpilih, saat Musyawarah Loop nanti terpilih secara definitif sebagai Ketua KONI periode 2023-2027. Nah ini kan masalah anggaran yang tentu sudah disinggung tadi kan. Wah, anggaran ini sangat minim, bahkan saat ini nol anggarannya, anggaran KONI. Nah di Kalimantan Tengah ini kan kita tahu bahwa perusahaan besar swasta, baik itu tambang, baik itu sawit perkebunan, baik itu kehutanan, banyak sekali Pak. banyak sekali. Selama ini belum ada satupun ketua KONI yang bisa merangkul mereka sebagai donatur, ikut mensupport cabur-cabur di Kalimantan Tengah. Padahal kalau misalnya satu perkebunan sawit saja jadi donatur Perbakin misalnya, apa enggak hidup itu Bapak angkat? Apakah Pak Sanco bisa ini nanti melakukan itu, merangkul semua perusahaan swasta di Kalimantan Tengah? Oke, mungkin itu bisa ini kan Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan yang ini yang saya harapkan. Jadi begini, saya ini boleh memberitahukan bahwa status saya adalah pengusaha swasta. Ya, Saya swasta murni, pekerjaan saya melanglang buana, tidak terikut dalam proyek pemerintah. Dan saya memang lebih berkecimpung di dunia swasta, khususnya di pertambangan, perkebunan. Jadi saya sudah punya satu pemikiran, sudah punya satu strategi sejak lama. Apabila memang ada kesempatan saya sebagai ketua KONI definitif terpilih, ini salah satu program saya. Bagaimana bisa merangkul teman-teman? Ini teman-teman saya nih banyak. Bagaimana teman-teman saya, pengusahanya, ayo dong bantu. Andil lah, bagaimana ini bantu. Tapi dengan catatan kita tidak boleh dong minta bantu sebuah perusahaan, tapi kita cuma membawa proposal. Ini proposal saya, anggaran sekian mau dibantu. Tidak. Tapi nanti kita mungkin bikin suatu desain. Saya punya program desain olahraga Kalteng itu bagaimana sih? Sasarannya bagaimana sih? Ini kita tampilkan dulu dong. Yang menjanjikan kita tuh apa? Yang dekat ini adalah bagaimana kita bisa memperoleh perbaikan peringkat kita di PON Aceh Sumatera. Ini yang harus kita juga jadi target kita. Jadi bagaimana kita bisa September tahun depan tuh Pak. Bagaimana kita mendesain itu supaya atlet kita seperti bilang Bu Willy tadi, bagaimana atlet kita atau cabur yang kita pilih yang bisa berangkat. Jangan juga kita pemborosan berangkat. Semuanya mau berangkat. Peluang medalinya tidak ada, jangan dipaksakan. Jangan paksakan dong. Jadi lebih baik anggaran yang ada itu juga bisa dialokasikan buat bonus. Karena atlet nih kasihan juga berangkat PON dapat emas tapi bonusnya nggak ada. Ini kan sudah terjadi ini. Berangkat, saya ngomong di sana ada ini ada bonus, ternyata nggak ada bonus. Jadi repot. Jadi ke depan jangan begitulah. Nah, semua kita tata dengan baik dan strategi kita seperti yang disampaikan tadi bahwa perusahaan swasta di Kalimantan Tengah ini banyak. Tapi kita akan berbicara ketika kita punya kewenangan penuh. Kewenangan penuh itu apa? Kewenangan penuh kita sebagai ketua KONI. Status definitif. Status definitif. Kalau PLT atau ketua harian kita masih tanda tanya. Kewenangannya seperti apa sih? Ya, jadi itu memang ada suratnya menyatakan bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga, tapi alangkah baiknya elegan lagi harus definitif. Jadi itu target kita. Jadi kita harapkan ayolah kawan-kawan cabur, pemegang suara, KONI pemegang suara, kapan kita mau berubah? Kita ini kan mau perubahan, ayo kita bersama. Saya tidak ada membedakan ini pendukung saya, ini tidak pendukung saya, enggak. Sejak awal saya tuh selalu mengalirnya begitu. Kalau mau perubahan untuk lebih baik, ayo sama-sama. Kalau memang ingin KONI lebih baik, ayo sama-sama. Tapi kalau ingin mengadakan pembiaran, ya begini. Pembiaran aja. KONI, gedung KONI sudah pernah kena usir, listrik sudah tidak bayar, kan? Jadi itu, jadi ini sudah klimaks dari semua. Jadi ya memang maaf kata ya ini
sedikit banyak saya buka karena biar menjadi suatu perhatian semua gitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, halangan saya ini terlalu banyak udah bertubi-tubi sejak awal. Tapi saya tetap mengokohkan hati saya siap. Saya hadapin semua dengan ketulusan hati saya bahwa yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, gitu aja. Yang emas tetap emas, yang memang tidak emas bagaimana kita gitu. Baik, Pak Sanjo, mungkin Bang Sensi ada ini terkait Musorprop nanti seperti apa Bang Sensi harapannya agar Musorprop yang akan digelar Agustus ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme? Ya, saya sih hanya mengharapkan kalau memang nanti Musorprop dilaksanakan 23-24 itu, kalau bisa menghasilkan kepengurusan, khususnya ketua umum yang benar-benar mau mengelola, mau mengurus KONI itu, jangan sampai hanyalah sebuah nama di situ. Kalau bisa benar-benar dia mau terjun langsung untuk mengurus KONI, karena KONI ini organisasi induk dari organisasi segala cabang olahraga ya, untuk di Kalteng. Kalau bisa perhatian penuhlah ke situ, jangan hanya sekedar nebeng nama, itu aja. Oke, makasih Bang Sensi. Mungkin itu sebagai penutup obrolan kita hari ini. Pak Sanco, PLT Ketua Umum, terima kasih sudah hadir. Pak Andi, Bang PLT Ketua Umum dan calon Ketua Umum. Ya, Bang Sensi. Definitif tadi. Betul. Oke, terima kasih kehadiran Pak Sanco, Pak Andi, Bang Sensi di podcast Ruang Redaksi hari ini. Semoga harapan kita ke depan sama olahraga di Kalteng semakin maju dan berkembang dan bisa bersaing dengan provinsi-provinsi yang lebih besar lagi. Makasih, saya Usrin Alatif. Podcast hari ini saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.